Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan ngobrol seputar kehidupan mahasiswa yang mungkin bisa kehidupan mahasiswa baru dan juga mungkin kesan-kesannya ketika menjadi mahasiswa baru. Dan kali ini kita kedatangan Kak Sonia. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Sonia telah bersedia untuk diajak bergabung dalam podcast ini, diajak ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi pertanyaan pertama ini masih sifatnya mungkin masih terlalu umum, masih sangat umum. Jadi di sini pertanyaannya adalah gimana sih suka duka pada saat menjadi mahasiswa baru? Mungkin bisa jenengan mulai dari sukanya dulu. Oh ya, maaf kelupaan. Bisa diperkenalkan dulu, mungkin nama lengkapnya siapa, jurusan apa, angkatan berapa, mungkin akun Instagram atau gimana. Monggo, yang ingin diperkenalkan apa saja, monggo. Oke, kenalin, nama aku Sonia Ardian Sugianto, biasa dipanggil Sonia. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2018. Dan aku langsung jawab aja ya. Suka dukanya jadi mahasiswa baru, dimulai dari sukanya dulu. Mungkin sukanya dulu tuh udah jadi mahasiswa ya, jadi udah nggak jadi siswa lagi gitu. Terus senangnya juga ketemu teman-teman baru, terus ketemu lingkungan baru, bisa dapat pengalaman baru. Apalagi waktu mabanya itu pengalamannya emang keren sih, dan pokoknya semuanya tuh baru deh. Jadi udah beda banget gitu sama SMP, SMA itu udah beda banget semuanya. Terus habis itu buat dukanya mungkin kayak ngerasa takut ya. Jadi kayak takut nggak bisa beradaptasi gitu. Terus kayak takut mungkin ini nanti gimana ya gitu. Itu juga aku rasain. Terus dulu pikiran aku tuh ospek tuh ngeri banget gitu. Jadi kayak takut sama kakak tingkat gitu. Terus habis itu ya mungkin kalau dukanya itu aja sih. Oh ya, menarik nih. Jadi dari sukanya yang telah jenengan disebutkan Kak Sonia, mungkin saya muncul pertanyaan, dengan adanya perbedaan antara ketika jenengan masih SMA dengan kuliah itu, berapa lama sih untuk adaptasi dengan perbedaan itu? Apakah adaptasinya bisa dilakukan dengan mudah atau mungkin perlu penyesuaian untuk beberapa waktu? Mungkin buat perbedaan itu kerasa banget ya, antara sekolah sama kuliah itu emang kerasa sih. Dan buat adaptasi kalau aku pribadi sih cepat, soalnya akunya itu kayak gampang temenan gitu. Terus kayak susah kalau harus pilih-pilih temen tuh susah gitu. Jadi kayak sama ini ya nyambung, sama itu ya nyambung gitu. Jadi kalau buat adaptasi itu aku pribadi sih gampang-gampang aja, dan nggak butuh waktu lama banget gitu. Terus mungkin adaptasi lingkungan sih ya yang cukup makan waktu gitu. Jadi mungkin buat ngafalin kayak ruangannya gitu tuh butuh waktu sih kalau aku. Oh ya, kalau mengenai ekspektasi dan realita, mungkin ketika jenengan dulu masih SMA mungkin ada gambaran atau ekspektasi. Ketika kuliah itu mungkin sudah bisa mengira-ira ketika jenengan masih SMA dulu. Nah, ekspektasi sama realita, ekspektasi yang jenengan bayangkan ketika SMA dengan realita yang terjadi ketika sudah kuliah ini gimana, itu sejalan atau berbeda?
ekspektasi aku tuh ya kuliah tuh sibuk, terus habis itu banyak tugas, dikejar deadline itu kayak gitu, dan ya realitanya emang benar gitu. Terus habis itu tapi ada ekspektasi aku yang beda sama realitanya gitu. Ekspektasi aku tuh kayak kuliah tuh bakalan sibuk banget, kayak bakalan begadang terus kayak ini tuh gitu. Tapi ternyata ya begadang atau enggak itu tuh yang bikin tuh ya diri kita sendiri gitu. Jadi misal tugasnya dikebut kah atau dikerjain waktu mepet deadline, itu bakalan ada yang namanya begadang lah, capek lah gitu-gitu. Dan apa ya menurut aku sebenarnya sih jadi mahasiswa tuh nggak susah banget gitu loh. Oh, tapi kalau ngomongin masalah begadang sih, kalau ya mungkin aku juga setuju sih ya. Yang menentukan kita sering begadang atau enggak dalam mengerjakan tugas itu kan dari kita sendiri sebenarnya. Mau kita akan ngerjain tugas dari awal, mungkin bisa dicicil dari awal, atau kita itu mau mengerjakan tugas ketika akan deadline, itu kan itu tergantung kita sendiri. Tapi mungkin beberapa anak ya nunggu deadline jadi dikerjakan ada deadline dan begadang. Tapi kamu semester berapa sih? Semester 3 ya? Oh ya, semester 3 ya. Ya mungkin kita kan sama-sama jurusan bahasa Inggris kan ya. Kalau saya alumni, kamu masih jadi mahasiswa. Jadi mungkin kalau di semester akhir itu mungkin mata kuliah yang memaksa kita untuk begadang itu mungkin drama lah ya. Jadi itu ada mata kuliah drama, terus itu nanti kita latihan mungkin bisa jadi hampir tiap hari, tapi nanti tergantung kesepakatan kalian juga dengan teman-teman dan pelatih. Dan itu beberapa temanku itu dari kelas lain itu latihan ya mungkin minimal jam 10 itu minimal ya mungkin. Dan ada juga yang sampai jam 1 seperti itu sih. Oh ya. Oke, lanjut ke langsung saja ke kalau mau ditanggapi kasusnya silahkan. Tapi saya lanjutkan sekalian aja ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu, nah asalnya kan ambil jurusan bahasa Inggris. Nah, ambil jurusan bahasa Inggris itu memang karena murni keinginan sendiri atau karena masukan dari orang tua atau orang lain? Aku semester ini Kak, aku semester 4 ya, aku semester 4 dan oh ya kakak alumni ya. Oke, aku baru inget kalau kakak alumni. Dan buat masuk bahasa Inggris ini sebenarnya jujur sih aku nggak ada skill Kak di bahasa Inggris sebenarnya. Dari SMP bahkan SMA juga itu nilai bahasa Inggris aku tuh pasti paling rendah, dan nggak tahu kenapa ya sekarang aku pengen bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi antara buat memperdalam bahasa Inggris aku sama kayak buat nguasain bahasa Inggris juga aku masuk sini tuh. Dan sebenarnya sih nggak ada kepikiran buat masuk bahasa Inggris sebelumnya sih, dan kayak diarahin gitu lah sama orang tua kalau suruh masuk bahasa Inggris aja. Dan temen aku banyak sih yang support buat masuk bahasa Inggris, jadi ya aku masuk bahasa Inggris. Tapi ya walaupun banyak yang kayak ngedorong, tapi ya dari aku sendiri ada keinginan masuk bahasa Inggris tuh ada, tapi dikit lah gitu. Jadi ya kalau sekarang kalau dipikir-pikir gitu ya jalanin aja lah yang udah ada gitu. Oke. Tapi kalau memang sebenarnya ketika kamu masih SMA itu ada nggak, maksudnya jurusan yang benar-benar kamu suka dan
seakan-akan kamu itu udah menentukan kalau aku kuliah di jurusan ini aku mau jadi ini. Nah gitu. Mungkin bisa diceritakan kalau ada yang gambaran ketika kamu masih SMA membayangkan jurusan yang benar-benar kamu suka dan sebenarnya mungkin kamu pengen jadi apa. Mungkin kalau nggak keberatan bisa diceritakan sedikit. Jadi dulu tuh ada niatan buat jadi guru gitu kan, soalnya dari keluarga besar aku sendiri itu mayoritas guru. Tapi semakin kesini waktu SMA itu aku pengen masuk ke ilmu komunikasi sih sebenarnya. Dan waktu ikut SNMPTN, SBMPTN, terus ujian mandiri gitu-gitu, pasti selalu aku masukin ilmu komunikasi. Nah, dan bahkan di situnya aku nggak pernah masukin bahasa Inggris. Waktu seleksi itu aku nggak ada masukin bahasa Inggris, nggak ada masukin pendidikan maksud aku. Jadi aku pengen masuk pendidikan itu ya waktu semuanya nggak lolos, jadi aku baru mau masuk ke pendidikan gitu. Soalnya diarahin sama orang tua aku, jadi kamu kayak dikasih tahu gitu loh, kamu tuh ambil pertama ya udah ambil ilmu komunikasi aja, yang kedua nanti kamu ambil pendidikan aja. Soalnya kan kayak keluarga gitu kan kebanyakan di pendidikan, di keguruan gitu. Terus habis itu akhirnya daftar di ilmu komunikasi sama pendidikan bahasa Inggris, dan ya udah lolosnya di pendidikan bahasa Inggris gitu. Terus bayangan buat kedepannya sih, waktu kalau misalnya masuk di ilmu komunikasi sih, kayak bayangannya kayak pengen jadi reporter terus atau enggak presenter gitu-gitu mikirnya aku sih. Oh, jadi di samping bahasa Inggris sebenarnya ada pilihan lain ya dulu, maksudnya ada opsi-opsinya gitu, karena sempat suka sama ilmu komunikasi juga ya kamu. Begini, mungkin kalau dari pendapat kamu, kalau jurusan bahasa Inggris, khususnya pendidikan bahasa Inggris ya, bukan yang sastra, kalau pendidikan bahasa Inggris itu mungkin kedepannya itu prospeknya seperti apa? Mungkin selain menjadi guru itu, kalau menurut kamu menjadi apa saja? Entah itu karyawan sebagai apa, atau mungkin kalau membuka usaha sendiri itu bisnis dengan bahasa Inggris itu yang seperti apa? Mungkin bisa kamu share. Oke, prospek buat lulusan anak bahasa Inggris, anak pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya banyak ya. Jadi nggak cuma bisa jadi guru doang, tapi mungkin dia bisa jadi translator juga bisa. Terus habis itu dia mungkin bisa jadi tour guide. Terus kalau dia mau buka usaha sendiri, mungkin dia bisa buka usaha tour and travel kayak gitu. Terus mungkin dia bisa buka restonya tuh di kayak ya mungkin kayak di tempat wisata yang mungkin banyak wisatawan dari luar gitu ya, kayak di Bali atau di Jogja atau di mana gitu. Jadi menurut aku tuh selama dia punya skill bahasa Inggris dan misal dia lulusan pendidikan, itu menurut aku gak cuma jadi guru aja sih prospek kerjanya. Jadi menurut aku tuh luas dan ya nggak terbatas jadi guru aja karena dia lulusan pendidikan gitu. Oh iya ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri tuh mahasiswa yang ideal itu yang gimana sih? Ya pokoknya mahasiswa yang ideal, yang perfect itu yang gimana sih? Maksudnya kebiasaan sehari-hari, terus juga proses belajarnya itu di waktu-waktu jam berapa, terus kebiasaannya seperti apa.
bisa nggak mungkin kamu kasih pendapat terkait itu? Oh, mahasiswa perfect ya. Kalau aku pribadi sih, mahasiswa perfect itu nggak ada. Jadi mungkin aku lebih nyebutnya ke mahasiswa yang emang benar-benar mahasiswa. Jadi misal ada tugas ya dia ngerjain, terus misalnya waktu masuk ya dia masuk, terus ya pokoknya dia melakukan apa yang memang seharusnya dia lakukan gitu. Jadi mahasiswa perfect itu ya menurut aku ya kayak gitu. Terus kalau jam belajar ya, kalau bahas jam belajar atau cara belajar yang kayak gimana yang nunjukin mahasiswa itu perfect kah atau mahasiswa itu baik kah, itu menurut aku setiap mahasiswa ada apa ya, kayak caranya masing-masing gitu. Ada juga yang dia belajar waktu mau ujian aja, ada juga bahkan yang dia cuma kayak sekali baca buku itu, sekali pelajari itu dia udah bisa paham. Ada juga yang harus berkali-kali. Jadi mungkin cara belajar atau cara pemahamannya seorang mahasiswa itu bakalan beda-beda dengan mahasiswa yang lainnya gitu loh. Jadi satu mahasiswa sama satu mahasiswa lainnya itu bakalan beda gitu. Jadi tergantung sama mahasiswa itu sendiri sih menurut aku. Oh ya, aku sependapat sih sama kamu. Jadi mungkin kalau dari pendapatku sih, mahasiswa itu punya prinsipnya masing-masing ketika dia itu mau masuk ke kampus atau mau masuk kuliah, daftar kuliah. Jadi mungkin yang satu itu dia pengen cepat lulus, jadi dia pengen lulus tepat waktu, lebih banyak belajar, kemudian juga dia menargetkan IPK yang tinggi. Dan ada juga mahasiswa yang dia itu masuk ke kuliah, jadi dia ikut banyak kegiatan, mungkin ikut organisasi, ikut banyak kegiatan, karena mungkin dia itu sudah mau mempersiapkan untuk masa depan dia. Maksud saya adalah ketika dia sudah lulus dari kuliah, dia sudah punya bekal organisasi, mungkin ilmu kepemimpinan dan lain-lain. Tapi kalau nggak bisa manage juga, ya kuliahnya akademiknya bisa keteteran juga sih kalau menurutku, kalau nggak bisa manage dengan baik. Tapi itu ya kembali pada diri mahasiswa masing-masing sih, apa yang dia niatkan dan bagaimana dia melakukan. Nah, kalau boleh tahu nih, dari kedua tipe mahasiswa tersebut, mahasiswa yang ikut organisasi kegiatan dan lain-lain, dan mahasiswa yang fokus mengejar IPK dan juga akademiknya, kalau menurut pendapat kamu itu gimana menyikapinya yang seperti itu? Mungkin boleh minta pendapatnya. Mahasiswa yang kuliah tujuan utamanya kejar akademik, sama mahasiswa yang masuk kuliah karena pengen ya ikut organisasi atau kegiatan kampus lainnya gitu ya. Kalau aku sih nyikapin itu lebih kayak apa ya, ya balik lagi ke mahasiswanya sih. Jadi misalnya dia emang mau fokus sama akademik, ya udah fokus aja gitu. Jadi kayak dia belajar, dianya yang kejar nilai yang bagus, dapat IPK yang tinggi gitu. Terus kalau mahasiswa yang tujuannya emang buat ikut organisasi, ikut kegiatan kampus gitu, menurut aku pinter-pinternya bagi waktu sih, kayak yang kakak bilang tadi gitu. Pinter-pinternya dia bagi waktu, pinter-pinternya dia nyusun jadwal gitu buat organisasi, buat belajar gitu. Jadi misal dia tujuan utamanya emang pengen kayak ikut organisasi, terus kegiatan kampus lain, dia harus sadar gitu kalau emang tujuannya kuliah tuh gak cuma itu, tapi di sisi lain dia harus pentingin juga akademiknya. Jadi pinter-pinternya bagi waktu aja lah di antara organisasi, antara
kegiatan kampus sama akademiknya gitu. Jadi nanti biar seimbang gitu. Kegiatannya bagus, terus akademiknya juga bagus gitu. Takutnya nanti dia wow di kegiatan kampus tapi dulu di akademik, nanti kan malah jadi kayak nyusahin mahasiswa itu sendiri gitu. Iya sih ya. Iya sih, setuju. Aku setuju banget kalau masalah itu. Jadi mungkin kalau mahasiswa itu dia itu harus gimana ya, harus benar-benar niat kalau dia mengambil ini itu, dia itu harus yakin dia bisa melakukannya seperti itu. Dan itu semua kembali ke individu masing-masing untuk melakukan apa yang dia pilih ketika masuk kampus. Oke, Mbak Sonia, mungkin cukup sekian dulu ya. Dan mungkin lain waktu nanti, next time mungkin kalau Mbak Sonia longgar atau mungkin ya ada waktu luang, boleh untuk ngobrolin hal-hal lain. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada Mbak Sonia. Mungkin untuk ngobrol kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih Mbak Sonia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, sama-sama. Next time lagi ya Kak. Kalau akunya longgar juga, kakaknya juga longgar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.